Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla setelah beberapa hari kita tidak bersama karena pemergian Ustaz lebih kurang 4 hari di kawasan Sabah, Kota Kinabalu, Tawau dan Sampurna. Pada pagi ini kita mula balik. Ustaz balik tadi malam sekitar jam 10 malam. Sempat rehat sebentar. Lalu kita isi pagi ini seperti biasa dengan satu topik, kemudian diikuti dengan menjawab beberapa soalan jamaah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, topik yang akan kita bahas pada pagi ini adalah tentang hukuman terhadap pengacau keamanan. Apa hukuman yang akan dikenakan di dunia ini lagi terhadap pengacau keamanan? Siapa maksudnya pengacau keamanan? Apa hukuman yang mereka patut terima di dunia lagi sebelum di akhirat? Ini yang akan kita bahas berdasarkan ayat 3 ayat 3-4 dari surat Al-Maidah. Surah 5 Al-Maidah ayat 33 hingga 34. 33-34, 2 ayat saja. Kita akan dapat gambaran betapa beratnya hukuman terhadap pengacau keamanan. Okey. Pada ayat-ayat terdahulu, nanti kita akan bacakan ayatnya. Sebelum ayat 33 ini, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang 2 anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, dengan tajuk pembunuhan pertama terjadi di atas muka bumi. Qabil bunuh Habil. 2 beradik. Karena hasad, dengki. Sebab undang-undang perkahwinan di zaman itu boleh kahwin adik-beradik tapi mesti silang. Sebab tidak ada manusia dari sumber lain.
Adam dan Hawa dianugerahkan oleh Allah 40 anak. Sekali kelahiran kembar. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Cuma dengan kembarannya, syariat masa itu tak boleh kahwin. Laki-laki dengan wanita yang adik-beradik kembar tak boleh kahwin. Kecuali silang. Qabil ditakdirkan punya kembaran cantik bernama Iqlima. Cantik. Habil pula ditakdirkan pasangannya atau kembarannya tidak begitu cantik. Namanya Labuda. Yang boleh kahwin zaman itu, syariat zaman itu, Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iqlima. Akhirnya karena hasad, dengki, Qabil bunuh Habil sampai mati. Itulah pembunuhan pertama di atas muka bumi. Kita sudah bahas ini. Nah, ayat berikutnya pula menceritakan tentang Allah SWT menerangkan tentang hukuman ke atas orang-orang yang merompak, yang mencuri, yang mengganggu keamanan umum, dan lain-lain. Biasanya rompakan ini dia akan diikuti dengan pembunuhan. Oleh itu Allah SWT berfirman pada ayat 33, coba dengar baik-baik terjemahannya dan tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Kita terjemahkan dulu. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Sesungguhnya hukuman atau balasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerosakan di atas muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau timbal balik dan dibuang dari negeri kediamannya, dibuang. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Oke, itu baru terjemahan harfiah. Direct translation. Untuk mendapat pengajaran, kita perlu kepada terjemah maknawiyah. Sebelum kita sampai kepada terjemah maknawiyah,
beberapa orang dari suku Aql dan Urainah, sebab ayat ini turun, beberapa orang dari suku Urainah dan Aql datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membicarakan perihal mereka yang ingin memeluk Islam. Itu dulu. Mereka ingin memeluk Islam. Setelah dibaiat oleh Rasul, berjanji setia kepada Islam, buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Tapi beberapa orang tersebut dari suku Aql dan Urainah menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tak selesa tinggal di Madinah. Ini peristiwa ini di Madinah. Mereka ingin keluar dari Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuhi harapan mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh seorang pengembala dengan membawa beberapa ekor onta. Pengembala onta disuruh oleh Nabi bawa orang-orang tersebut yang ingin tinggal di luar Madinah. Mengapa mereka minta keluar Madinah? Padahal orang-orang beriman seperti kita kalau boleh dapat tinggal di Madinah, kalau boleh mati di Madinah. Kota Rasul. Mengapa beberapa orang daripada suku Urainah dan Aql minta keluar? Rupanya mereka ada hela. Nabi tidak tahu motif mereka. Lalu Nabi suruh seorang pengembala onta bawa mereka dengan ontanya sekali sambil mengembala keluar Madinah. Dan mereka diperbolehkan untuk minum susu onta. Begitu baiknya pengembala tersebut. Silakan minum. Tetapi setelah sampainya di satu pekan, suatu tempat yang bernama Harrah, mereka menjadi kafir. Mereka balik menjadi kafir. Bukan hanya sekedar itu. Pengembala tersebut dibunuh. Pengembala yang disuruh oleh Nabi tolong mereka keluar dari Madinah, mereka bunuh. Dan onta-ontanya mereka rampas. Mereka curi. Itu sejarah mengapa ayat ini turun. Sehubungan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar berita sedih tersebut, pengembala yang disuruh oleh Nabi membawa mereka dibunuh. Malah ontanya dicuri. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim rombongan untuk mencari mereka. Dan akhirnya dapat. Setelah mereka ditangkap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh agar dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Dipotong tangan kanan, potong kaki kiri. Itu maknanya bersilang. Atau potong tangan kiri, potong kaki kanan.
Dan ada pula riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh cungkil matanya. Cungkil mata mereka. Keluarkan biji mata mereka, dicungkil. Karena mereka telah mencungkil mata penggembala tadi. Walaupun akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah tentang cungkil mata itu jangan lakukan. Nabi pernah ditegur. Tapi Allah Subhanahu wa taala benarkan. Nah, sempena peristiwa itulah turun ayat tadi. Ini yang dipanggil dengan asbabun nuzul. Cuma bila ditanya mengapa Pak Ustaz, ayat itu berbunyi, sesungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Padahal Allah tidak boleh diperangi. Ini yang disebut dalam istilah ilmu tafsir isti'arah wa majaz, yaitu bahasa kiasan. Bahwa mereka telah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memusuhi Rasulullah sama dengan memusuhi Allah. Sebab Rasulullah adalah utusan Allah, utusan resmi Allah. Itu sebabnya dalam ilmu akidah, taat Rasulullah sama dengan mentaati Allah. Ingkar terhadap Rasulullah sama dengan mengingkari Allah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Itu sebabnya kita orang Islam jangan tolak hadis Nabi apabila hadis itu derajatnya sahih. Sebab itu berarti kita sama dengan menolak Allah. Apalagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku masuk syurga kecuali orang yang enggan. Ketika Nabi ditanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan? Lalu Nabi jawab, siapa yang taat kepadaku, dia layak masuk syurga. Siapa yang ingkar terhadap aku, dialah orang yang tidak mau masuk syurga. Jadi kelayakan seseorang memasuki syurga bukan hanya terletak sampai di mana ketaatannya kepada Allah, tapi juga ketaatannya terhadap Rasul. Dan inilah lebih kurang selama 4 hari Ustaz bepergian di kota Kinabalu, di Tawau, di Sampurna, menjelaskan tentang hakikat 2 kalimat syahadat. Rukun 2 kalimat syahadat ada 3, ucap dengan lidah, benarkan dengan hati kandungan 2 kalimat syahadat, dan laksanakan dengan anggota tuntutan 2 kalimat syahadat. Apa maknanya laksanakan tuntutan 2 kalimat syahadat? Bila kita dah sebut asyhadu alla ilaha illallah, kita perlu dan wajib buat apa yang Allah suruh, wajib jauhi apa yang Allah larang. Bila mulut dah ucap wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita kena buat apa yang Nabi suruh, jauhi apa yang Nabi larang. Alhamdulillah, pemergian lebih kurang 4 hari di Sabah cukup mengembirakan. Sebab jemaah di sana itu muda-muda belaka.
18, 20, 25, sekitar itu. Puluhan malah ratusan. Mudah-mudahan mereka akan menjadi kader kita, yang akan mengganti kita pada masa-masa yang akan datang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kembali kepada tafsiran. Mengapa Allah gunakan istilah balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul? Padahal Allah tak boleh diperangi. Allah Maha Kuat. Rupanya itu adalah bahasa kiasan. Yaitu balasan bagi orang-orang yang memerangi Rasul, yang memusuhi Rasul, dan memusuhi wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Hukumnya sama dengan mereka memusuhi atau memerangi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Penggunaan istilah mereka yang telah memerangi Allah dan Rasul memberi isyarat betapa besarnya dosa orang-orang yang memerangi Rasul dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Bukan hanya itu, hukuman yang berat itu juga terhadap mereka yang senantiasa berusaha membuat kerosakan di atas permukaan bumi. Membunuh, mencuri, merompak, rasuah, makan duit rakyat. Mereka termasuk ke dalam golongan wayas'auna fil ardi fasad. Orang yang telah membuat kerosakan di atas permukaan bumi. Gara-gara rasuah tidak dihukum sewajarnya, rakyat malah negara jadi bankrupt. Ekonomi negara menjadi merudum. Orang ramai jadi mangsa. Harga menjadi meningkat. Rakyat jadi susah. Ingat, hei para perasuah. Anda sebenarnya telah membuat kerosakan di atas muka bumi. Dalam Islam, bila terbukti orang tersebut telah melakukannya, kena potong tangan kanan dan kaki kiri. Atau tangan kiri, kaki kanan. Hukuman dalam Islam. Ayat Quran. Ini memberi isyarat betapa besarnya dosa orang yang membuat kebinasaan di atas muka bumi. Gara-gara perbuatan beberapa orang, orang ramai jadi susah. Itu sebabnya bila terbukti kalau ada orang yang rasuah, tak ada istilah pengampunan. Apalagi sampai membebaskan, tidak perlu kepada dihukum. Itu sebabnya nanti kita akan sebut. Lain halnya orang-orang yang rasuah yang tidak ada bukti. Itu lain. Itu nanti kita akan jelaskan. Coba lihat muka surat 185. Menurut jumhurul ulama, majoriti ulama. Ini Ustaz ambil dari kitab tafsir Al-Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Termasuk salah satu tafsir yang mu'tabar,
yang diiktiraf. Kata beliau, menurut jumhurul ulama, majoriti ulama, ayat di atas diturunkan karena perbuatan rompakan. Ayat di atas diturunkan karena perbuatan rompakan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Sebagaimana kisah suku Urainah di atas tadi, yang telah menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpura-pura memeluk Islam, kemudian setelah kembali kepada kaumnya, mereka kembali menjadi kufur dan membunuh serta membuat kerosakan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh mereka. Rasulullah jatuhkan hukuman ke atas mereka dengan hukuman yang setimpal. Itu hukuman dalam Islam. Jadi kalau boleh kita ringkaskan ayat 33 tadi, orang-orang yang mengganggu keamanan dan mengacau ketenteraman, menghalang berlakunya hukum. Ini termasuk orang yang menghalang berlakunya hukum. Seseorang yang sudah didapati bersalah, lalu dibebaskan. Hei, para hakim atau siapa saja yang menyebabkan orang tersebut yang telah terbukti bersalahnya lalu dibebaskan, karena mereka telah merosak kepentingan umum, hukuman ke atas mereka adalah di antara satu dari hukuman berikut. Ada 4. Mereka hendaklah dibunuh. Yang kedua, mereka hendaklah disalib. Sampai mati. Atau hendaklah dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang. Dan yang keempat, mereka hendaklah dibuang daerah. Kita sedang bercakap tentang hukum Allah, ya. Hukum Allah, apakah namanya hudud atau qisas, tidak boleh dilaksanakan secara individu. Nah, dia mesti dilaksanakan oleh kerajaan, oleh pemerintah. Itu sebabnya kata para ulama, setiap Muslim mesti punya keinginan agar wujud jugalah negara Islam. Setiap warga negara, kalau dia beragama Islam, apalagi mereka itu golongan majority, mesti ada keinginan suatu hari nanti hendaknya berlaku jugalah di negara kami ini hukum Allah, hukum Islam. Bila ditanya mengapa? Sebab hukum qisas, hukum hudud tidak boleh dilaksanakan oleh individu-individu. Tak boleh. Dia mesti dilaksanakan oleh kerajaan. Ada mahkamahnya. Bila kita bercakap tentang tafsir. Namun demikian, terhadap 4 hukuman tadi diserahkan kepada pemerintah. Yang mana satu yang sewajarnya. Apakah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau dibuang negeri, itu diberi kebebasan kepada pemerintah.
Namun pembebasan, no. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut yang demikian itu sebagai suatu penghinaan ke atas mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kata Imam As-Sa'di memberi pandangan, ayat ini menunjukkan bahawa jenayah rompakan atau merampas harta orang lain merupakan jenayah yang sangat besar, sehingga mereka layak mendapat penghinaan di dunia dan siksaan di akhirat. Dua-dua sekali. Dunia akhirat mereka dapat azab. Penghinaan di dunia dan azab di akhirat. Hanya saja para ulama fiqh berbeza pendapat dalam hal ini. Kata Imam Abu Hanifah, walaupun orang tersebut telah dihukum cara Islam, dibunuh ke atau disalib ke, atau dipotong secara bersilang, atau dibuang negeri, kata Abu Hanifah, di akhirat tetap dia akan dihukum. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Berbeza dengan pandangan jumhur, majoriti ulama fiqh. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat, jika mereka telah dihukum di dunia, tak kiralah apa hukumannya. Bagus juga Ustaz sebutkan di sini, ada ulama yang berpendapat, kalaupun tidak dibunuh, walaupun tidak disalib, walaupun tidak dipotong tangan dan kaki secara bersilang, yang ketiga, keempat, dibuang negeri. Ada yang mengartikan buang negeri itu di penjara. Buang negeri, ada yang berpendapat memadai dengan di penjara. Nah sekarang di penjara pun tidak. Kata Abu Hanifah, pendapat yang pertama tadi, walaupun di penjara, walaupun dibunuh, walaupun disalib, di akhirat dia tetap akan diazab. Itu pendapat Abu Hanifah. Tapi pendapat jumhur pula tidak. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, bila mereka telah dihukum di dunia, termasuk di penjara, di akhirat mereka tidak disiksa lagi. Mereka ada dalil. Ini pandangan yang lebih kuat. Apa kata Nabi? Man asaba min hadhil ma'asi syai'a fa'uqiba bihi fahuwa kaffaratul lah. Wa man asaba syai'an min dzalika fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah. In syaa'a an afa anhu wa in syaa'a 'adzabahu. Artinya, ini pandangan jumhur, majority. Barang siapa yang melakukan sesuatu dari maksiat-maksiat ini, yaitu perbuatan tadi, membuat kerosakan, lalu dihukum karenanya dengan salah satu hukuman yang 4 tadi.
maka hukuman itu adalah kafarah, menutupi bagi dosa-dosanya. Kafarah maknanya tutup, habis dosanya. Itu kalau dihukum. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari dosa-dosa tersebut, lalu Allah tutupi dia dari pengetahuan orang ramai, maka urusannya terserah kepada Allah. Jika dia berkehendak, maka dia memaafkannya, dan jika dia berkehendak, dia akan menyiksanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dalil daripada majoriti ulama tafsir, ulama fiqh. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila mereka di dunia sudah dihukum, termasuk di penjara, di akhirat tidak dihukum lagi. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, mereka tetap akan disiksa. Tapi pendapat jumhur adalah lebih kuat sebab ada dalilnya. Tapi ingat ya, maksud hadis, barang siapa yang sudah dapat ditangkap dan terbukti kesalahannya, dia mesti dihukum. Dengan salah satu 4 hukum tadi. Yang paling ringan dibuang negeri atau dipenjara. Tapi bila orang tersebut berbuat dosa-dosa tersebut seperti mencuri, membunuh, tidak dapat ditangkap oleh pihak berkuasa. Itu maksudnya. Apabila dia buat dosa-dosa itu, lalu Allah tutupi sehingga dia tidak tertangkap, maka hukumnya terserah kepada Allah. Allah mau maafkan atau Allah siksa dia. Itu sebabnya Allah SWT berfirman pada ayat 34. Illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim wa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat di antara mereka. Nah, ini dikecualikan oleh Allah. Kecuali orang yang bertobat kepada Allah sebelum kamu dapat menangkap mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau tadi pada ayat 33, mereka yang buat jenayah tersebut lalu dapat ditangkap. Mesti mereka lalui hukuman tadi di dunia lagi. Salah satu dari 4 hukuman. Tapi andai kata mereka buat perkara yang sama tapi tidak tertangkap, lalu mereka tobat, minta ampun pada Allah dengan tobat nasuha, nasib mereka kita serahkan pada Allah. Ini memberi isyarat bila seseorang sudah ditangkap, dibawa ke mahkamah, cukup bukti, tobatnya tidak ada faedah. Hukuman mesti dilaksanakan sebab sudah tertangkap. Yang terserah pada Allah nanti di akhirat, karena mereka buat perkara yang sama, jenayah yang sama, cuma tidak tertangkap. Tobat mereka berguna. Dengan tobat nasuha. Tapi bila dah tertangkap, tobat macam mana pun, dia tidak boleh
sampai memansuhkan hukuman yang 4 tadi. Di sini kita dapat tahu betapa besarnya kalau ada pihak-pihak tertentu, orang yang sudah didapati bersalah ternyata dilepaskan. Allahu Akbar. Besar dosa orang tersebut. Seolah-olah memberi laluan. Orang yang mencuri hanya beberapa ratus ringgit dihukum. Orang yang mencuri berjuta-juta, berbilion-bilion dibebaskan. Andai kata ada yang membebaskan dan tak perlu dihukum, bayangkan besarnya dosa orang tersebut di mata Tuhan. Disinilah perlunya kita belajar tafsir. Belajar tafsir. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulang. Dan Ustaz ada sebut perkara ini juga di Sabah. Kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Bukan hanya iman dan baca, tapi 5. Iman pada Al-Quran dia adalah kalamullah. Baca dengan tajwid yang betul, makhraj, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad. Dan yang ketiga, al-fahmu bihi, faham Quran. Sebab Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman. Macam mana Quran dapat dijadikan pedoman bila tak faham? Baru dah faham, yang keempatnya, al-amalu bihi, amalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bila berkaitan dengan qisas dan hudud, potong tangan kalau mencuri, dibunuh bila dia membunuh, hanya boleh dilakukan oleh kerajaan, oleh pemerintah, tak boleh individu-individu. Itu sebabnya kalau Malaysia, umat Islamnya, rakyatnya beragama Islam menginginkan agar berlaku hukum Islam, agar Malaysia jadi negara Islam, Islam sebagai agama resmi, sudah betul. Itu sebabnya jangan beri laluan kepada orang-orang kafir yang ingin menggagalkan rencana murni, rencana yang baik tersebut. Bila beri laluan sehingga tidak dapat dilaksanakan hukum Allah, akan tanggung sendiri akibatnya di hadapan Allah di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi pemimpin-pemimpin kita dari bersifat demikian. Hadirin dan hadirat, ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ceramah dalam 45 minit ini ada jugalah manfaatnya. Kita boleh baca buku ini, Tafsir Al-Furqan juz yang ke-6, dari halaman 181 hingga 189. Nah, berikut ini kita akan jawab beberapa soalan jamaah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.